keluar dari mulutnya untuk kayak live dari malam ke tengah malam, pagi ke siang, kayak 24 jam live cuma untuk hal itu gitu. Tapi di situ gue seneng karena kan kita satu geng kan ada di situ semua, jadi kita tuh saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya ya itu hal yang sangat-sangat berat, tapi akhirnya itu terasa ringan gitu. Makanya pas berapa jam setelah kejadian kita udah bisa ketawa-ketawa lagi, karena memang kita namanya berteman saling menguatkan kan, akhirnya lupa. Tapi enggak yang orang kayak begitu tuh kalau bilang beberapa jam setelah kejadian kita bisa ketawa-ketawa lagi, itu kayak orang kena hantam atau kena jatuh atau apa gitu ya, kena hantam gitu. Ketika dihantam sejam 2 jam nggak berasa, oke hahi. Kebesokannya bangun tidur itu lebam-lebam tuh berasa banget itu gitu. Iya sih, masih shock ya. Dan itu ketika lu bangun tidur kesiangan, kebesokannya lu nggak gini, damn tadi malam gue itu keperangkap, keinjek-injek orang. Lu sempet keinjek-injek orang nggak sih? Enggak, kalau gue enggak, karena gue larinya bukan ke pintu keluar kan, gue larinya gue atap ketemu atap, gue lompat-lompat atap itu. Karena tidak bisa keluar. Atap ke atapnya, ke atap tempat lain gitu. Iyalah, karena pintu keluar kan sudah terbakar. Makanya gue bilang, ya Allah ya. Makanya gue bilang itu, kalau gue stay, gue terbakar. Kalau gue lompat, gue cacat. Pilihannya cuma 2. Dan gue pilih, oke. Gue pilih untuk cacat gitu kan. Ternyata Tuhan masih sayang sama gue. 1 gores pun tidak ada di badan gue. Ada 3 sih yang antara cacat atau kalau nggak kebakar, cacat atau kesetrum di atas yang banyak kabel. Iya, makanya itu. Makanya itu traumatik. Jadi besokan harinya ya, kenapa juga gue lama? Karena awalnya kan gue cuma 2 malam kan. Akhirnya gue extend liburan gue sampai hampir 3 minggu. Ya, itu my healing time. Gue senengin diri gue ngobrol, liburan sama teman-teman gue jalan sama orang yang gue sayang. Itu healing time buat gue. Biar gue sampai ke Jakarta ini gue sudah okay, I'm ready, ya kan? Makanya kayak ada yang komen, terus makanya kayak Thalia apa sih? Enggak ada yang komen, emang itu gara-garanya fire dance? Nggak tahu, enggak. Aku nggak tahu apa-apa soal itu karena aku memang di atas, gue nggak ngeliat apa-apa. Yang gue taunya udah terbakar aja udah. Gue kan di lantai 2, gitu. Gue nggak lihat apa-apa. Yang paling parah siapa? Yang kena bakar paling parah siapa? Kayaknya tuh parah deh kayaknya. Kayaknya parah, Davina parah, Gaby pun parah. Thalia juga parah. Kena juga. Apanya Gaby? Gaby terbakar telinganya, kakinya keseleo segala macam karena ya namanya lari gelap gitu kan. Ya begitu lah. Terus langsung balik gitu ya ke rumah gitu ya? Langsung balik ke tempat masing-masing gitu ya? Iya, enggak, kita ngumpul di hotel, kita saling ngobrol, kita kita menguatkan Gaby segala macam. Ya saling menguatkan aja, tapi memang itu traumatik sih, makanya gue tuh nggak terlalu suka untuk membahas masalah itu karena kayak ke flashback lagi, ngerti gak sih, kayak jadi gemeter lagi. Oh wow, berarti emang benar-benar parah itu ya? Parah. Tapi kata si Gaby, ini bukan bermaksud ngebahas, cuman katanya sih waktu kebesokannya diundang orang pinter di situ, terus orangnya kerasukan, nyebutin nama siapa yang bikin, berarti ada yang bikin atau gimana tuh? Dari cerita yang Gaby bilang itu semua benar sih, apa yang terjadi ya. Iya, tapi kita kan itu sesuatu yang tidak bisa kita tuh itu sesuatu yang tidak bisa kita buktikan. Iya. Jadi iya, kita nggak berhak untuk untuk nunjuk lu gara-gara enggak. Kita nggak bisa kayak gitu karena itu sesuatu yang nggak bisa kita buktikan. Benar nggak sih? Iya. Cuman ya udahlah, kita yang ngerti ya ngerti, yang nggak ngerti biarlah tidak mengerti. Tapi lu disenggol-senggol loh sama si waria Amerika, katanya lu jerapah leher panjang, si jerapah katanya. Iya. Itu gue. Tau nggak? Salah satu bagian tubuh yang paling gue senengin ya leher gue. Leher gue karena ya nggak bisa dipungkiri, orang seneng kali punya leher panjang. Jerapah. Bener nggak sih? Terserah dia mau ngomong jerapah, mau ngomong apa, dia itu nothing. Katanya kita yang nothing, katanya kita yang sampah katanya. Makanya tidak ada orang
Diamond itu tidak pernah mengakui dirinya diamond. Tapi sampah selalu berusaha untuk mengakui kalau dirinya itu diamond. Jadi, hempaskan sampah-sampah yang tidak penting itu karena mereka tuh tidak worth it. Ember, tapi katanya dia mau ke Bali ya, mau peresmian villa kata. Tungguin aja di Bali ntar. Doain. Semuanya Bali, ya kan? Iya, semuanya doain ya kan. Siapa tahu sampai ke sini kan tiba-tiba jalan di airport. Kita nggak pernah tahu kan. Ya, yang namanya karma itu real, ya kan? Jangan ngomong yang gampangnya aja deh. Lu ngejahatin orang, otomatis teman-teman lu juga akan menjauhi lu. Jadi kalau lu ngejahatin orang, apalagi di lingkup sosial media yang everybody know, lu nggak akan tahu siapa yang sebel ngelihat lu, kan bisa aja melakukan hal jelek ke lu, bener nggak? Makanya hati-hati deh kalau mau attack orang di sosial media, karena kita nggak pernah tahu siapa yang benci sama kita dan siapa yang suka sama kita. Bener-bener. Aku mau nanya satu ini, yang itu tuh, yang kemarin itu tuh, itu gila ya dia ya, si asistennya itu yang kemarin sama lu, sama kalian, terus akhirnya balik lagi ke dia, padahal dia dibilang katanya dia maling segala macam. Tapi kalau aku dari awal dulu itu, waktu kalian bioskop kedua itu ada dia gitu ya, dari awal dia dituduh dia maling gitu, dia nggak pernah konfirmasi tuh, nggak pernah menceritakan kejadiannya gitu, cuma nangis aja, tapi nggak pernah dia bilang ini loh ceritanya sebenarnya kayak begini. Enggak, jadi aku nggak percaya sama dia. Aku taunya dia emang kayaknya waktu awal-awal tuh mau nipu si kakek gitu loh. Emang aku taunya karena dia nggak pernah tuh ini cerita sebenarnya kayak begini, nggak. Selalu dia tuh yang nangis, aku dibilang pembantu, nah itu aja terus gitu, tapi nggak pernah konfirmasi cerita sebenarnya. Aku yakin dia itu emang waktu itu mau nipu si kakek gitu loh. Emang jadi, itu gimana itu? Kalau itu sih gue nggak terlalu dekat sama dia, dan di saat bioskop juga waktu itu kan gue nggak ada, ya kan. Tapi yang gue tahu sama dia itu, kita semua itu berusaha untuk nge-treat dia seperti manusia, walaupun dia bekerja untuk si kakek. Karena kita melihat cara kakek nge-treat dia itu tidak manusiawi, ya kitanya yang melihat kan, kita bisa ya udah sabar, kita bantu ini. Kayak lebih gambarnya gini, waktu arisan ya kan, dia itu nggak dikasih makan, jadi dia nemenin, dia disuruh duduk di meja terpisah dengan kita dan tidak dikasih makan, ya kan? Itu benar-benar tidak dikasih makan. Karena di situ all you can eat, jadi hitungannya per person. Jadi si kakek ini nggak mau bayarin hal itu. Tapi kita kan namanya kita manusia, dan kita itu juga nggak tega gitu kan ya. Kalau kakek nggak makan aja, yang bayar kita, ya nggak sih? Terus dia pulang, dia memutuskan untuk meninggalkan apartemennya si kakek kan. Dia memutuskan untuk itu, dia nggak dikasih uang sama si kakek untuk ongkos, dia pergi ke tempat Meldi, dia telepon Talia kasih uang untuk ongkos, dia nginep dia hubungin Meldi kasih tempat, kasih tempat untuk nginep 1 hari, ngasih uang jajan segala macam. Terus tiba-tiba udah dengan semua yang kita lakukan sama dia itu cuman pure untuk ya kemanusiaan aja, ngerti nggak sih? Nggak mungkin dong kita mentelantarkan teman-teman kita, apalagi kita kenal gitu kan. Tapi setelah hal itu terus dia balik lagi ke sana. Satu, kalau gue sih, gue pribadi, gue shock, gue kecewa, dan gue merasa mungkin kamu deserve sama kehidupan dan treatment yang diberikan oleh pihak sana. Memang lu deserve untuk digituin mungkin, ya kan. Setidaknya gue dan teman-teman gue melakukan hal yang baik untuk lu. Jadi we not regret, karena hal baik akan kembali ke kita baik, hal jahat akan kembali ke kita jahat. Jadi, dan gue yakin kok sekarang ini dia itu sangat-sangat dia pasti akan sangat-sangat menyesal untuk melakukan hal itu. Karena begitu banyak orang yang care sama dia tinggalkan hanya untuk seseorang yang selalu menyakiti dia. Gue tahu kenapa dia balik, karena ya dia mencari popularitas. Dia akan mendapatkan popularitas, itu pasti akan dapat. Tapi dia tidak akan mendapatkan kasih sayang yang kita kasih sama dia. Emang nggak pernah kalian ini SMS gitu nanya, kok kamu bisa begini sekarang gitu? Apa ada omongan dari dia sama sekali nggak dibalas atau gimana gitu? Kalau gue sama dia,
gue tidak pernah, memang siapa nggak gitu, pernah. apa Thalia kayak siapa gitu SMS terus dibalas sama dia, kenapa kok tiba-tiba sekarang jadi sama si kakek lagi gitu. Kayaknya nggak ada deh ke kitanya tuh, kayak sepengetahuan gue kita tidak ada mengkonfirmasi, karena kita ya udahlah kita liatin aja, udah di posisinya seperti itu. Kita tidak karena dia juga tidak terlalu penting untuk kita kan, jadi terserah lu, daripada daripada malah jadi beban ya. Kalau lu pengen ke situ aja, terserah lu gitu. Iya sih, cuma lucu aja ya, bener-bener aneh loh itu. Tapi di situ kita bisa belajar manusia seperti itu eksis. Iya ya, wow. Karena gini, sebelum gue main sosial media, gue cuma mikir kayak gini, orang orang bodoh tuh paling kayak gini bodoh gitu kan. Ternyata setelah gue bermain sosial media, gue tahu ternyata bodoh itu bisa yang lebih bodoh banget. Jahat itu bisa jahat banget. Jadi yang kayak sesuatu yang gue pikirkan sebelumnya, gue mikir jahat itu kayak gini, bodoh itu segini, pintar itu segini. Ternyata tuh lebih banyak kita ngelihat gimana sifat manusia itu. Kita benar-benar bisa lihat dari Instagram ini, dan kita bisa ngelihat kayak banyak orang pretending to be happy segala macam, karena memang kita nggak bisa menyalahkan orang yang pretending to be happy di sosial media, karena berarti dia ingin menyuguhkan hanya sesuatu yang baik, bahagia ke penonton. Tapi kemarin waktu gue di Bali kan, gue bilang sama sahabat gue, ternyata kita bahagia itu aja capek ya, kayak capek, kita bahagia aja kita capek. Apalagi kalau kita tuh pretending to be happy, kayak itu kayak double gitu. Lu setting ini, setelah gambar dan videonya terjadi, lu back to your reality. Being unhappy, being jealous, bener being bitter. Iya kan? Iya bener sih. Kayak lu lah, lu udah happy di sana, lu udah punya aktivitas untuk sekolah, nge-gym, take a good picture, video, lu kayak gitu aja lu happy, tapi lu capek kan? Kayak gitu aja masih ada drama-dramanya di belakang, kan? Kalian nggak tahu ya, itu gue tuh capek nangis darah. Makanya kalian banyak netizen itu tidak tahu, dan banyak netizen itu kan nggak pernah masuk ke close friend-nya orang kan, jadi mereka itu tidak pernah tahu kalau kita itu buat foto aja, kita buat foto yang bagus aja itu udah capek banget. Terus kalian tuh hate comment segala macam, kayak gini kayak gitu, kayak lu tuh kalian tuh nggak tahu apa yang kita lakukan, hard work apa yang di behind the scene tuh kalian nggak tahu. Kalian cuma mau ngejudge aja. Ember beneran. Tapi, itu yang dari sini banget itu. Iya memang ya, gimana, hater will always be hater sih, kita nggak mungkin bisa nge-please semua orang sih. Iya sih, itu bener. Ini aku penasaran sama foto lu yang di Dubai, kenapa cuma 2 di Instagram? Masih ada yang lain nggak foto lu yang di Dubai? Masih banyak kok, cuman ya pelan-pelan. Apalagi berapa baju tuh? 3 baju, 4 baju? Swimsuitnya 2, mini dressnya 1, long dressnya 1, 4 baju ya? 4 baju. Masih banyak yang lain ya foto-foto. Iya, cuman apalagi sekarang kan, ya sekarang kan lagi puasa, jadi maksudnya gue lagi mencari semua foto-foto gue tuh yang nutup, ngerti gak sih? Apa sih orang yang tahu kamu non muslim. Tapi kalau gue buka DM itu ya Tuhan. Jadi ya udahlah, kalau kalian mau ini ya, kalau gue bisa memberikan hal itu untuk membuat kalian senang, gue lakukan. Soalnya gue tidak. Ntar dia bakal ke Jakarta ya. Aku pengen nanya-nanya yang lain, tapi ini udah ada peringatan dari Instagram, 2 menit remaining. Oke. Udah ini. Thank you banget ya yang udah ngobrol-ngobrol gosip-gosip di ngegibah di bulan puasa untuk membatalkan puasa orang-orang di Instagram. Tapi gue juga puasa gitu. Enggak sih, goalnya sih enggak gitu kan. Sebenarnya cuma curhat aja sih. Lu hanya menceritakan fakta-fakta gitu loh. Kita orang yang nggak ada hubungannya sama kita. Lu cuma menceritakan pengalaman lu aja. Yes, gue hanya menceritakan fakta, tidak gue lebihkan dan tidak gue kurangkan. Anyway, yang followerku follow Tatum karena guys, karena konten dia itu mantap-mantap banget. Buat kalian yang suka fashion, terus buat kalian yang pengen tahu kehidupan di luar negeri itu, follow Tatum, dan followers Tatum follow gue juga. Ember, aduh orang udah pada kenal lu kali sekarang di Jakarta. Masa sih? Lu ada yang jadi guru werewolf kata. Ya udah, thank you so much. Thank you so much. Sekarang ini kita bisa ngobrol-ngobrol, kita ntar next ngobrol-ngobrol lagi lebih casual, ya. Dan thank you. Dan happy fasting everybody. Ya. Bye.
Itu tadi ngobrol-ngobrol gua guys sama Alin guys, seru banget. Kita nggak ngegibah karena ini bukan ngegosipin orang, tapi menceritakan pengalaman Alin yang dialami sama dia sendiri gitu ya kan.